Halo orang-orang biasa, kembali lagi dengan saya Budiana. Saya Adam Yana. Saya nggak nanya kamu, bentar dulu. Dengan saya Budiana, bagian dari Anda orang-orang biasa. Kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemuin nih dengan Adam Wright. Ayo Adam Wright, lo jual Adam Wright, woi. Eta Adam Wright eta sejarahna. Gua cing jalan Adam Wright. Sejarahna. Jadi Wright itu kanan gitu kan. Kita itu golongan kanan. Kanan identik dengan kebaikan. Nah, makanya dinamakanlah Adam Wright. Jadi Adam baik gitu. Baik. Tapi kela saya nggak setuju dengan kanan. Adam Wright kanan dengan kebaikan. Sekarang kalau misalnya kamu hanya punya tangan kanan, teboga tangan kiri daek mah. Ya mau alasnya. Nah, berarti kiri juga melambangkan kebaikan. Dan kalau nggak ada kanan hungkul, kiri sok kan embungnya. Suku sok daek kanan hungkul kan lain embung. gitu. Eta berbicara tentang keseimbangan. Nah, beda. Beda. Iya nggak asup kanu filsafat hidup. Filsafat hidup ya. Keseimbangan itu diibaratkan sebuah baling-baling. Baling-baling. Ibarat baling kanan dan baling kiri itu harus seimbang. Tidak bisa besar sebelah. Tidak bisa ukurannya tidak sama. Berat sebelah pun tidak bisa. Kalau tidak seimbang antara baling kanan dan baling kiri, itu tidak akan berputar. Ente salah, ada baling-baling bambu juga cuma satu. Ente dua, si jiwa unggul di luar bisa ibar dua helikopter satu tapi ada sisi kanan sisi kiri. Nah eta intina kadinya jero. Jadi ada Wright filosofinya keseimbangan. Nah, ada balance. Berarti begitu kan beda lain. Kudunya ada balance. Di luar konteks deh iya. Ada Wright mana jadi kudu ke kanan. Enggak, ibarat kieu. Dunia itu ada gini lah. Iya filsafat dia. Filsafat. Ibarat Pak Budi ya. Dia nyebut Kang Bapak ya. Bebasnya. Pak Budi boga dua serigala. Ya. Ibaratlah serigala hitam itu yang buruk. Serigala putih yang baik. Eta serigala bakal loyal nu mana? Nu leuwih loyal ka Pak Budi. Serigala nu mana nu leuwih loyal? Tergantung. Jero ya. Tergantung naon. Jero nginum mulai. Jero ya. Tergantung kalau loyal, karena loyalitas itu pertama bisa dilatih. Enggak, ini tinggal dijawab gitu. Nu putih. Hah? Nu putih. Apa? Dasar yang putih apa? Karena saya memberi makan lebih banyak sama yang putih. Jadi dia enggak apa ya itulah. Jadi intinya kita mau membawa diri kita tuh ke arah mana itu tergantung kita. Dan nama itu berpengaruh besar juga. Sekarang Pak Budi pasti ada makna di balik nama Budiana kan. Nah itulah yang membawa harapan dari nama itu untuk pribadi Pak Budi. Ya sekarang kan gini. Tadi Adam itu sepakat bahwa hidup itu harus seimbang. Ya. Kenapa nggak Adam right, Adam left, Adam right and left? Kan harus seimbang atuh. Bukan seperti itu. Itu mas saya menjelaskan perbedaan tadi. Yang Pak Budi sebutkan itu adalah tentang keseimbangan. Kalau ini mah tentang pemaknaan saya. Jadi Adam right nyangkeweng ke kanan gitu. Tak bisa jadi kudu seimbang. Adam right and left. Oke lah itu intermezzo lah. Adam right and left. Adam menggunakan apa ini topi? Nah, sehingga sok jelaskan filosofinya apa ini? Filosofi ikat kepala ya. Nah, tong dikolot-kolot, can kolot pakai gitu segala. Lain, iya, Kang. Iya. Kita tuh punya kepalanya, punya isi. Nah, tinu isi eta bisa kita berpikir gitu nya. Mete berpikir ka mana wae kudu diikat. Kudu diikat. Ini melambangkan batasan. Jadi aya kujang ya. Mantap lah. Kujang ya.
Kelah. Hihi tadi filosofi diikat. Justru pemikiran itu jangan dikekang. Berpikir itu harus luas dan liar agar menciptakan suatu inovasi yang progresif. Lain gitu, Kang. Lain gitu. Semua orang bisa berpendapat. Ya, dan kita tidak boleh menyalahkan opini setiap orang. Tidak boleh. Nah, liar dalam arti apa dulu? Gitu kan? Setiap keliaran ada batasnya. Enggak lihat. Setiap keliaran memang harus ada batasnya. Kita harus dibatasi. Kenapa? Karena biar tetap pada jalannya. Jadi gitu. Stay on the track. Nah, ini kujang kumaha eta kujang melambangkan orang Sunda. Apa artinya Sunda naon? Naon Sunda teh? Suka bercanda. Teu bodor anjing. Teu bodor eta. Cek mana hungkul bodor eta. Teu bodor. Tapi benar Sunda itu suka bercanda. Amun arteria dahlan tah. Ayeuna tingali jalema nu sok hareureuy kebanyakan orang mana? Henteu. Orang mana? Tukul Arwana orang Jawa. Mayoritas. Tukul Arwana orang Jawa. Haji Andre orang Betawi. Ya, Sri Mulat orang Jawa kabeh. Nah, aya mun nyebutkeun teh kudu adil. Lamun wilayah Batu disebutkeun, wilayah Sunda kudu disebutkeun oge. Kudu adil. Pada intinya semua manusia itu punya sense of humor masing-masing. Ya. Nah, apakah sekarang kalau Pak Arteria Dahlan kemarin waktu beberapa saat itu mengatakan Sunda itu orang takut ketika berbahasa Sunda sebenarnya. Jadi harus diganti itu yang Kajati yang menggunakan bahasa Sunda. Cik sebagai Pak Adam sebagai yang menggunakan ikat Sunda, kumaha pandangan eta? Pandangan terhadap Arteria secara filosofi isu tersebut ya. Secara filosofi. Kela eta dasar si Arteria Dahlan naon eta? Ngomong gitu. Iya, karena katanya ketika rapat ada yang bilang mengucapkan bahasa Sunda. Harusnya bahasa Indonesia gitu. Iya. Kieu. Urang kudu bijak. Ya, kudu bijak. Ketika melihat suatu perkara, urang kudu utuh. Ya, eta prinsipna di dinya. Kudu utuh. Nah, nu diucapkeun si Kajati eta bukan seutuhnya dia berbicara full dari awal sampai akhir dengan pakai bahasa Sunda. Sanes gitu. Nah, jadi itu mah cuman selingan. Siga ujung-ujung gitu kan. Nah, itu mah nggak jadi masalah gitu. Naon prinsipna didinya naon gitu. Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa mau jadi ada sempalan bahasa Sunda dan lain-lain teu naon. Tapi kan itu teh jadi gini, Dam. Jadi itu teh apa namanya? Ada semacam sukuisasi. Terkadang seperti itu. Kalau misalnya orang Sunda berkuasa itu kan karena kita multikultural gitu ya. Orang Sunda mempunyai satu kekuasaan. Terus dia teh menampakkan kesundaannya menjadi kecemburuan atas suku-suku yang lain. Nah, kumaha menyangkapi itu? Iya, kesukuan itu iya udah berpikiran ilmiah deh ya. Ilmiah. Berat deh. Saya kudu bodor ayeuna anjing, teu bodor mana ini anjing ieu kudu bodor. Iya berat deh. Kesukuan itu adalah alamiah. Jadi memang kita diciptakan sudah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sebenarnya yang jadi masalah bukan kesukuannya dan bukan kebangsaannya. Terus? Yang masalah itu adalah perpecahannya itu. Perpecahan. Jadi tidak apa-apa. Nah, itu mau sudah alamiah, sudah bawaan dari sana. Kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, bersaing boleh. Bersaing dalam kebaikan boleh. Nah, yang nggak boleh itu perpecahan. Berselisih. Nah, gitu. Jadi setiap suku itu untuk menunjukkan eksistensinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus menghargai. Justru harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Pas tapi cool. Quotesnya didinya. Jadi yang harus kita jaga itu menghargai satu suku dengan suku yang lainnya, begitu ya? Si kada nu ngeunaheun topikna Kang, ya aduh. Kada nu jero gitu. Jero pertanyaan aya. Biasa ringan wae gitu. Gelo. Dari kesundaan ya, dari kenusantaraan melihat fenomena trading, binary option, Doni Salmanan orang Sunda tah.
Oke. Kumaha si eta afiliator Enggak, ini yang ditanyakan apa dulu? tentang binary optionnya. Dari segi naon lah ya. Dari sisi sudut pandang naon orang kudu ada batasan. Kenusantaraan, Kesundaan lah kan memakai ikat Sunda. Jadi Kesundaan tentang binary option. Enggak. Boga jawabannya ya boga. Iya kan. Nu ngaranna gawe nu ngeunah. Nah. Ya, ngaranna gawe nu ngeunah. Tapi leuwih teu ngeunah teu gawe. Nah. Ya, eta. Gawe capek. Tapi lu capek nganggur. Nah. Jero etanya. Jero. Nah, ya gitu. Masalah binary option kalau kita melihat dari sudut pandang itu pekerjaannya itu nggak masalah. Terus? Nggak masalah karena itu mungkin pekerjaannya dia. Jadi naon? Kayak lain lu ditanyakan naon. Lu tadi binary optionnya fenomena trading dalam sudut pandang Kesundaan. Kayak orang iya. Madonna iya rada hese. Madonna iya ka mana dikaitkeun jeung Kesundaan naon gitu nya. Itu fenomena yang terjadi sekarang itu. DS itu saha DS teh? Doni Salmanan. Bisa DS yang lain tentunya. Doni Salmanan itu bekerja untuk satu perusahaan trading dengan jenis binary option. Apa tuh binary option? Option itu pilihan. Binary naon? Binary itu naon? Kela. Ya ada bahasa Inggrisnya. Option udah betul pilihan. Penentuan. Penentuan aja penentuan pilihan. Menentukan pilihan. Bener tuh? Ya tinu praktekna milih pilihan. Tuh bodor anjing eta. Jadi binary option. Ya. Secara bahasa lah naon eta? Pokoknya mau binary option. Pokoknya binary option. Nah. Jenis tradingnya binary option. Nah, ternyata si perusahaannya itu perusahaan bukan fiktif tapi ilegal. Jadi sekarang perusahaan binary option itu ditutup oleh Bapepti. Nah, yang menjadi afiliatornya balik. Jadi ada bahasan yang lain ya, afiliator. Afiliatornya itu sekarang lagi diperiksa sama polisi. Iya mulai nyambung kan nu Kasundaan ya. Tah, sok kumaha sih. Jadi kieu, orang Sundanya ini Sunda sejati. Ya, Sunda sejati. Kudu meyakini. Ya. Yen aya nu maha ngatur kabehanana ge aya nu maha ngatur. Ya. Kita boleh bekerja apapun itu gitu ya. Tapi ulah nu ngalanggar hukum. Terus cek mana ya berarti trading ngalanggar hukum? Ya, harus utuh dulu. Kita lihat harus utuh. Kudu utuh. Melanggar hukum dari apa? Kalau itu bersifat penipuan, itu udah pasti melanggar. Trading penipuan tuh? Trading yang seperti apa? Binary option. Broker gitu. Kalau dia bermain trading real, bukan. Cuman kalau misalkan ada broker yang menskenario, mungkinnya bahasana dengan pergerakan grafik diatur. Ayeuna menang, ayeuna eleh. Nah, itu udah pelanggaran. Udah melanggar. Nah, terus gini. Kan si Doni Salmanan teh menjadi afiliator ya. Afiliator itu tugasnya mengafiliasi gitu nya. Naon afiliasi? Mengafiliasi jadi menghimpun orang untuk ikut trading di bawah dia. Tapi dia tidak pernah mengajak. Iya, tapi kan mengafiliasi. Tidak mengajak. Bibita gitu. Bibita gitu kan dari nol. Terus saya bisa kaya dengan waktu yang relatif singkat gitunya. Dari nol padahal mah di dunia bagian manapun anu nol pisan terus tiba-tiba dalam jangka waktu kurang 10 tahun beunghar bladang aya. Teh dituna. Cek saha? Saha sok contona? Aya teh dituna. Saha? No teh dituna mah bedug. Bedug mah teh dina hungkul. Anjing itu teu bodor anjing. Ada teu bodor anjing teu bodor sia eta. Teu anjing teu bodor. Tunggu bolongnya gitu ya.
aya di itu air dia kenang beneran. Teu anjing sih teu bodor goblok. Kumaha? Tah, afiliator. Jadi si tugas itu mengafiliasi gitu ya untuk ikut di bawah dia trading di bawah satu perusahaan. Tapi yang menjadi permasalahan si afiliator itu ada suatu semacam perjanjian gitu ya, semacam perjanjian bahwa ketika si afiliasinya loss dia mendapat bagian 70%. Mun eleh teh ya. 70% aja si perusahaan. Pertanyaannya adalah eta nipu lain. Eta nipu nu teu dibeja-beja. Nipu teh anjing ieu filosofi dewa ya kumaha ya. Udah geus filosofi lagi ini gimana? Jadi da eueuh nipu dibeja-beja mah atuh. Nya rek nipu ka mana beja kan moal. Berarti bener kan eta nipu nu teu dibeja-beja. Jadi eta memang skenario orang tidak tahu. Skemanya orang tidak tahu. Yang ditampilkan orang tergiur lah. Ya, tergiur untuk si eta bisa beunghar. Seorang bisa dapat kaya dengan cara itu. Dalam jangka waktu yang dalam singkat gitu ya. Nah, itu yang membuat tertarik gitu kan. Ya eta teu naon cek urang mah. Kan penipuan, Adam, aya mana nu kitu teh. Jadi mengharapkan orang itu rugi. Begitu. Ya. Nah, jadi boleh enggak seperti itu? Kabeh jalan mage bisa ngajawabnya teu meunang nu kitu mah. Nah, berarti si Doni Salmanan itu cek mana salah? Kalau betul seperti itu ya. Salah. Kalau betul seperti itu. Ayeuna mun kieu da. Judi. Ya, judi geus pasti. Tapi enggak di semua daerah, enggak di semua tempat judi itu salah ya. Kan judi juga berharap orang lain kalah. Sama. Ya tuh berharap saya yang menang. Si Doni Salmanan juga mungkin seperti itu. Ya berarti itu masuk judi gitu. Judi. Kalau betul seperti itu. Kalau betul seperti itu. Itu kan itu juga kita nggak boleh praduga tak bersalah ya. Ya. Apakah kehidupan itu judi? Bukan. Kehidupan itu. Bagian saya nanyanya. Apakah kehidupan itu judi? Bukan. Bukan. Kenapa? Anda tidak tahu ke depan Anda menang atau kalah dalam kehidupan Anda gitu kan. Berarti Anda berjudi dengan kehidupan Anda kan. Ada suatu filosofi. Siapa lupa saya ngomong ya. Kehidupan yang tidak dipertaruhkan bukan kehidupan yang layak dimenangkan. Eta orang ada di Instagram eta. Si Tan Malaka. Mata Najwa. Tan Malaka yang bilang itu Tan Malaka. Jadi hidup teh judi. Karena dipertaruhkan ya. Dengan harapan untuk dimenangkan. Judi lah yang hidup. Mau dipertaruhkan. Hidup judi lain. Iya. Judi mah itu kita tidak bisa diusahakan dan tidak bisa kita prediksi. Bukan bisa sih diprediksi. Tapi 50-50 gitu. Nah, tergantung Anda melihat ini, Pak. Jadi kehidupan ini bisa kita rencanakan. Nah, iya ya solusi ya. Iya baik ngomong di dia masalah solusi kehidupan gitu. Solusi boleh enggak bebas. Sebenarnya solusi kehidupan itu kita banyak siapapun kita bisa ngambil referensi tentang kehidupan ya. Solusi kehidupan. Cuman kebetulan saya baca ayat 3 kunci ya Kang. Atau 3 rumus kehidupan gitunya. Kesuksesan hidup lain cek urang ya. Ada seorang ilmuwan ya, bisa dikata ilmuwan, bisa dikata pemuka agama gitunya, Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ada 3, ada 3 Kang. Nu pertama, ya ente asing kita dengar. Asing mungkin bagi yang belum pernah mendengar asingnya. Manjada wajadat ya. Apa yang kita inginkan? Bukan, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi timbul pertanyaan dirinya. Kumaha jalan anu bersungguh-sungguh teh yang seperti apa? Nah, gitu. Dah ini sungguh-sungguh yang beunghar. Naon? Acan beunghar wae depan kaina. Henteu. Sungguh-sungguh teh yang beunghar. Nu kumaha? Kala. Hayang beunghar teh. Hayang. Sungguh-sungguh pan. Tah. Masalah bersungguh-sungguh ieu aya pertanyaan, Kang. Nu kumaha? Ya nu kumaha. Jalaman nu sungguh-sungguh teh. Eta jawabanna aya di nu kunci nu kadua. Nu kumaha. Yen cenah
jalema anu bersungguh-sungguh teh ijtihadun ala mustawal ahor. Dia teh jero bahasa Arab Cina. Berusaha di atas rata-rata usaha orang lain. Berusaha di atas rata-rata usaha orang lain. Sepakat eta? Gila. Sepakat ya? Berusaha di atas rata-rata usaha orang lain. Enak ya. Mana berusaha kan? Pak Adam berusaha sebagai pekerja kantoran. Ya. Ya. Di jam yang sama, di waktu yang sama. Pak Adam bekerja kantoran sehari 8 jam, ya. Ya. Jam setengah 8 sampai jam 4. Di waktu yang sama, di hari yang sama, ada orang juga yang bekerja 8 jam. Dan effortnya lebih dari Pak Adam, mengeluarkan keringat dan tenaga yang luar biasa. Kuli panggul, kuli bangunan, tukang beca, kan usahanya lebih dari Pak Adam. Benar tuh. Betul dalam fisik. Dalam fisik betul. Jadi cek Pak Adam tukang beca tuh mikir. Naon? Tukang beca tuh mikir. Enggak, maksudnya kayak ada kapasitas yang berbeda. Ada tempat yang berbeda dan ada kondisi yang berbeda. Ya. Itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Secara fisik ia lebih capek. Tapi secara item yang lain gitu ya belum tentu. Dari tanggung jawab, dari berpikir, dari resiko, ya ada yang berbeda gitu di situ. Bukan meremehkan yang satu dan meninggikan yang satunya, bukan. Tapi itu tidak bisa disamakan. Enak ya. Di suatu pasarnya, ada pasar. Semua orang sama. Ya saya tukang daging, ya. Saya dagang daging. Waktu jualan sama. Jenis daging yang dijual sama. Nah, batur bisa lebih beunghar ti urang. Sok, usahanya sama. Tapi batur ge aya nu leuwih teu beunghar di hanapeun. Tah eta kehidupan. Berarti kan eta teori yang tadi itu udah patah. Teori nu mana? Teori yang mengikhtiarkan lebih dari orang lain. Eta jawab akur. Nah, duitna. Berarti oke lah, itu timbul jadi pertanyaan ya. Nah, sungguh-sungguh guys. Usaha di atas rata-rata usaha orang lain guys. Tapi hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, iya jawabannya di nu katilu ya. Katilu. Teori deui wae anjir. Jawabannya di katilu. Kumaha Mansobaro Zofaro. Nah, eta teh. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Geus kajawab eta. Jero eta filosofi orang-orang biasa. Itu filosofi yang sangat dalam. Iku udah diterapkeun kade. Mansobaro Zofaro. Luar biasa filosofi Pak Adam ya. Bukan cek saya. Cek Imam Syafi'i. Jadi gitu orang-orang biasa. Jadi kita simpulkan sekarang petua-petua filsafat dari seorang filsuf Adam Right Left ya kudu seimbang. Iya filsafat kehidupan orang. Filsafat kehidupan Adam Right Left. The Amazing Man. Anjing. Gelo. Yang pertama, kita itu sudah sunatullah barangkali ya, hidup bersuku-suku gitu kan. Dan yang nggak apa-apa kita menunjukkan eksistensi suku kita sendiri, nggak apa-apa. Itu suku Sunda ya. Dan itu mungkin suatu kewajiban. Bukti syukur kita terhadap dilahirkannya kita sebagai orang Sunda. Berarti kita harus bangga. Dengan kesundaan itu, gitu ya. Ternyata bisa dijalani nantilah kita. Kita pendalaman lagi nanti. Dan pesan yang kedua dari seorang filsuf Adam Right Left yaitu Rai Gungkul. Anjing kan kudu seimbang tadi. Adam Right Left. Yang kedua, kunci hidup itu ada 3. Yang pertama, manjada wajada. Jadi siapa yang mempunyai keinginan lain yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua, ikhtiar yang lebih akan ikhtiar di atas rata-rata orang lain itu akan menghasilkan hasil yang lebih. Dan yang ketiga, apabila tidak tercapai sesuai keinginan, sabar. Intinya orang-orang biasa yang sekarang hidupnya susah, belum bisa beli rokok, belum bisa beli makan. Kade ya, terakhir coba closing dulu. Statement closing.
sabar itu sabar teh aya tilu ya. Nah. Nya. Nah. Sabar aya tilu. Sabar dalam musibah ujiannya. Nah. Sabar dalam naon deui teh? Cobaan gitu. Sabar dalam ketaatan. Tadi nu paling hese sabar dalam ketaatan gitu. Terus hubungan jeung tadi naon? Nya eta sabar. Eta sabar, geus. Begitu orang-orang biasa. Pesan dari filsuf Adam Wright and Life seperti tadi, intinya kita harus bersabar, tetap ngopi dan ngerokok di warung kopi, menikmati kehidupan. Semoga syukur dan bersabar. Pesan-pesan dari Adam Wright and Life ini ada yang bermanfaat. Kalau tidak ada juga ya nggak apa-apa. Ya belum tentu dia juga hidupnya bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Orang-orang biasa, saya Budiana, bagian dari Anda orang-orang biasa. Saya Adam Wright. Left. Bye.